Hari ini kita akan memasak gulai pepaya. Pepaya muda, ini pepaya muda. Saya pakai 2 pepaya yang seperti ini, 1 genggam. Dipotong, dikupas, lalu dipotong bagi 2, dibuang bijinya, kita potong seperti ini. Ini direndam dengan air garam supaya getahnya keluar dan si pepayanya ini tidak menghitam. Supaya dia nggak begitu pahit kali, apa? Bukan, nggak pahit sih, biar nggak ada getahnya aja gitu. Biar getahnya copot. Iya. Tuh di pinggirnya tuh. Terus kita juga sudah menggoreng tempe setengah papan. Tempe yang sudah dipotong-potong tipis dan digoreng. Lalu ini opsional aja ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini saya punya simpanan daging beku. Ini pakai daging 2 on. Daging sapi 2 on. Lalu bumbu-bumbunya ada terasi 1 bungkus ini seperti ini. Terus ada gula 1 bulatan, bawang merah sama bawang putih ini jumlahnya sama ya. Misalnya bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya juga 10 siung gitu. Terus ada tomat 1 buah, kemirinya 4 butir, daun jeruknya 1 daun jeruk. Terus ini ada cabai rawit dan cabai merah, secukupnya aja, kalau suka pedas boleh dibanyakin. Terus ada lengkuas, ada kunyit 1 ruas, jahe, serai, sesereh, daun salam, dan santan kemasan seperti ini. Kalau mau pakai santan kelapa yang dari kelapa langsung juga bisa, pakai 100 mg santan kental yang dari kelapa. Nah, ini semua kita blender bumbunya, kecuali si jahe dan lengkuas serta daun salam dan serehnya jangan. Ini semuanya kita blender jadi satu. Kecuali ini ya. Kecuali jahe, lengkuas, daun salam dan sereh. Nanti kita geprek aja. Oke, sama gulanya juga. Gulanya kita masukin, kita Gulanya blender masuk. jadi satu ya, dan terasinya juga kita blender jadi satu. Oh. Diminyakin nih kayak biasa. Ya, kayak biasa ditaruh minyak. Pakai minyak. Kenapa pakai minyak? Jadi ntar pas numis kita nggak usah nambahin minyak lagi, dan blendernya Gampang bersihinnya. iya awet juga, nggak cepat rusak. Nah, minyaknya segitu. Oke. Nah, Sampai halus. sampai halus seperti ini. Sampai halus seperti ini kita blender. Oke. Nah, cara untuk membersihkan si Pepaya. pepaya muda ini seperti ini. Kita potong lagi 2. Nah, ini si bijinya kita bersihkan dulu. Si bijinya kita bersihkan. Ini. Lalu kita kupas. Cuci sampai bersih pepayanya. Ini ngilangin getah juga ya. Iya, ngilangin getah, bersihin sisa-sisa bijinya yang ada di dalam pepayanya. Nah, setelah seperti ini, setelah pepayanya bersih, kita potong seperti ini.
Lalu kita iris tipis-tipis. Ini. Mau diparut juga boleh. Tapi parut tipis banget. iya, saya suka seperti ini biar masih ada teksturnya. Gitu. Nah, motongnya udah selesai ya. Udah direndam semua. Sekarang bumbu yang tadi di blender, dihaluskan. Kita Kita mau tuangkan ke tumis. minyak, ke wadah atau wajan yang panas. Nggak usah dikasih minyak sayur lagi ya, karena tadi blendernya sudah pakai minyak sayur. Kalau bumbunya diulek pakai minyak sayur. Nah, ini tadi bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, terasi, gula merah, tomat, daun jeruk. daun jeruk. Kita tumis sampai wangi. Kita tumis. Ini. Ingat kalau masak gule-gulean atau masak yang bersantan-santan atau masakan tradisional, kalau yang diulek pakai garam langsung digoreng. Nah, kalau misalnya yang di blender begini kan nggak pakai garam nih. Nah, kita masukin garam. Ini fungsinya untuk mengawetkan atau biar bumbunya wangi. Kita memakai 1 sendok teh garam. 1 sendok teh setengah deh. Garam. Nah, tadi pakai gula Jawa. Kita tumis dulu. Kita tumis sampai bumbunya mengeluarkan minyak atau minyaknya misah dari bumbunya. Warnanya sudah berubah, sudah keluar minyaknya, udah terpisah minyaknya. Kita masukkan salam, serehnya kita geprek dulu, kita masukkan. Terus jahe juga kita geprek, kita masukkan. Salam, ini serai juga kita geprek. Lengkuas. Ya, lengkuas. Kok jadi serai? Lengkuas, serai, kita geprek sama jahe, kita masukin ke bumbu sama ini daun salam. Terus kita masukkan daging. Dagingnya sudah dipotong dadu, kita masukkan. Nggak pakai daging juga nggak apa-apa ya, ini opsional aja. Tahu bisa. Tahu bisa, Kentang. kentang bisa, tapi kan udah ada pepaya, nggak mungkin pakai kentang lagi. Kita kan nyari Gitu. proteinnya, iya. Berarti- Kan sayurannya kan dari pepaya. Iya. Berarti boleh ikan teri, boleh ikan asin, asin layang atau apa gitu, untuk Boleh, sebagai boleh, proteinnya. Kan ntar udah ada ini, boleh pakai tempe doang juga nggak apa-apa, gitu. Atau udang rebon aja juga nggak apa-apa, gitu. Diganti proteinnya di daging ini. Jadi misalnya ayam boleh, ati ampela boleh, ati sapi boleh, ikan teri boleh. Mau diganti pakai ikan biasa boleh, gitu. Ikan apa aja boleh saya diganti gitu. Tapi kalau misalnya mau masak sayurnya doang nggak apa-apa, ikannya digoreng gitu, buat pendamping lauknya. Mau pakai tahu boleh, tapi kalau misalnya dipakai kentang kayaknya nggak mungkin deh, kan udah pakai ini, udah pakai si pepaya. Nah, ini kita masak dulu dagingnya sampai dagingnya berubah warna. Nah, ini kan kayak gini nih dagingnya nih. Tadi kan merah jadi berubah warna seperti ini nih. Nah, kita tunggu dikit lagi nih biar agak semuanya tuh, kan masih ada yang merah nih. Kita tunggu semuanya dagingnya sampai berubah warna. Dagingnya udah berubah menjadi coklat, minyak dari si bumbunya juga udah keluar semua. Bumbunya sudah harum, berarti tandanya dia sudah tanak atau sudah matang. Kita masukkan si pepaya mudanya, kita masukin. Airnya ditirisin ya. Airnya ditirisin.
kita masukin ke dalam wajan. Ini. Orang biasa pakai kentang atau pakai pepaya ya. Ini habis ini habis nih pepaya muda di kebun nih. Mulai lihat pepaya kutilang habis nih. Pepaya muda hajar aja udah nggak nunggu matang buat masak. Buat masak. Lockdown lamaan lagi pun pisang juga pada habis bongkotnya. Habis diginiin. Enak tahu bongkot daun pisang. Iya. Masakan Bali kan ada. Habis diginiin nih bongkot pisang nih ditumis. Masakan bongkot daun pisang. Tapi pisangnya harus pisang batu atau pisang kepok. Bonggolnya dicari yang muda, diiris tipis-tipis, dimasak seperti ini juga enak teman-teman. Tapi si bonggolnya itu harus di kucek atau diperes pakai air garam biar nggak pahit atau nggak sepet. Ya getahnya kan banyak. Buat ngilangin getahnya kayak tadi pakein garam, tapi harus diremes pakai garam bongkolnya. Bisa dimasak juga, tapi harus pisang batu atau pisang kepok, jangan pisang yang lain ya. Kalau pisang yang lain tahu dia bisa dimasak apa enggak bonggolnya ya. Wah, resiko tuh. Nggak tahu ya kita ya. Nggak tahu, sama kayak tales-talesan tuh. Ya seperti ini, nunggu agak layu. Oke, kita tunggu lagi ya. Nah, Oke. nanti kita masukkan air. Ini udah 10 menit, tadi kita kasih air dikit doang. Terus seperti ini. Tambahin air nih ya. Iya, tadi kita tambahin air. Ini tadi tambahin air tuh 1 gelas. Nah, ini kita tambahin lagi 1 gelas lagi. Jadi kita aduk dulu. Kalau teman-teman pengen kuahnya banyak, boleh tambahin air lagi. Nah, ini terus kita bumbuin ya. Bumbunya itu lada bubuk setengah sendok teh, kita pakai garam lagi setengah sendok teh, terus kita pakai gula pasir setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu. Terus kita tutup lagi ya. Kita tunggu lagi ini 10 menit sampai pepayanya empuk. Baru nanti terakhir kita kasih santan. Santan terakhir ya? Ya. Pepayanya udah lembut ya seperti ini. Kita masukkan tempe. Ini rasanya udah pas ya tadi dengan ditambahin bumbu lada dan garam lagi. Kalau yang suka penyedap rasa atau sasa atau kaldu bubuk atau apa boleh dimasukin. Saya nggak usah soalnya udah pakai daging. Kalau yang suka gula pasir, pakai gula pasir lagi boleh. Nah, saya udah pas seperti ini. Terus kasih santan kental. Santan kental kasih. Lalu dari santannya kita kocokkan lagi, kita kasih air segini. Dari bungkusnya? Ya, dari bungkusnya. Santannya udah jatuh. Santannya udah jatuh. Udah kita aduk. Biarkan 5 menit udah matang deh. Aduk terus nggak? Aduk terus dong, biar santannya nggak pecah. Nih selama 5 menit. Apinya gedein. Sampai johor nih baru matang. Nah nih, kayak gini nih. Semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman. Gulai pedas pepaya muda. 5 menit nih aduk tuh. 5 menit, aduk terus. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih.